Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, NIM 181260017. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kurikulum. Sebelum saya menjelaskan fungsi kurikulum, apa sih kurikulum itu? Pada dasarnya, kurikulum itu sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, kurikulum itu sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum sebagai pedoman dalam memberikan bantuan demi terselenggaranya pendidikan di lembaga sekolah. Bagi siswanya sendiri, kurikulum itu sebagai pedoman dalam melakukan belajar dia, si siswanya itu. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, ada 6 fungsi untuk siswa sebagai subjek didik. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu diantaranya yang pertama, fungsi penyesuaian, yang mana fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust. Yang dimaksud sifat well adjust ini dalam artian siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Fungsi yang kedua ada fungsi integrasi, yang mana fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, karena pada dasarnya siswa itu berasal dari bagian integrasi masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian untuk tetap hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Fungsi yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Karena siswa itu memiliki perbedaan, baik perbedaan psikisnya maupun fisiknya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan, yang mana fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima ada fungsi pemilihan, yang mana fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa agar dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi kelemahan yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.